Sore ini, langit di desa Baun Bango diselimuti hujan ringan. Meski cuaca kurang bersahabat, semangat warga tak surut untuk melanjutkan rangkaian Tiwah Balian yang kini memasuki tabuh kedua. Persiapan dimulai dengan mendirikan sapundu, tiang sakral yang menjadi pusat upacara untuk keluarga Tiap Amit dan keluarga Puleu. Seluruh anggota keluarga berkumpul, bahu-membahu menegakkan sapundu yang berukuran besar. Diperlukan banyak tenaga, karena tiang ini akan menjadi tempat pengikatan kerbau persembahan. Setelah tiang sapundu berdiri tegak, 2 ekor kerbau, sebagai persembahan utama dalam upacara tiwah, diikat kuat pada tiang tersebut. Kerbau ini bukan sekadar hewan kurban, tetapi menjadi simbol pengantar roh leluhur menuju Lewu Tatau, alam keabadian menurut kepercayaan Kaharingan. Malam ini, kerbau-kerbau itu akan dijaga oleh keluarga dan warga secara bergantian. Penjagaan semalam suntuk dilakukan bukan hanya untuk menjaga fisik hewan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam melaksanakan prosesi sakral ini. Setelah sapundu berdiri kokoh dan 2 ekor kerbau diikat, prosesi dilanjutkan dengan ritual manganjan bersama. Doa dan mantra dilantunkan oleh para basir, mengiringi suara garantung yang menambah hikmat suasana. Tiwah bukan hanya sebuah ritual, melainkan cermin kekuatan gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat Dayak. Tua, muda, laki-laki, maupun perempuan dari keluarga Tiap Amit, semuanya larut dalam prosesi manganjan bersama. Dengan penuh hikmat, mereka mengitari sapundu dan kerbau persembahan, sambil melantunkan doa-doa dan mantra yang dipimpin oleh para basir. Di sela prosesi, mereka saling berbagi minuman khas Dayak yang menjadi bagian dari tradisi dan simbol kebersamaan. Minuman ini bukan hanya untuk menghangatkan tubuh di tengah cuaca dingin, tetapi juga menjadi pengikat tali kekeluargaan dalam suasana sakral. Esok harinya, prosesi Tiwah Balian kembali berlanjut. Pagi itu, kelima basir berkumpul di Balai Kanihi, memulai ritual dengan manganjan, doa dan puji-pujian untuk memohon keselamatan dan restu para leluhur. Mereka mengitari sebuah potongan bambu yang disebut puring manis, yang telah dibungkus dengan selendang Dayak berwarna-warni. Bambu ini bukan sekadar simbol, tetapi lambang penghubung antara dunia nyata dan alam roh. Gerak langkah para basir mengelilinginya diiringi nyanyian suci dan irama garantung yang menggema pelan. Setelah mengitari puring manis, para basir kemudian melanjutkan prosesi dengan membuka selendang Dayak yang membungkus bambu tersebut. Dengan gerakan perlahan namun penuh kekuatan spiritual, satu persatu lipatan kemudian selendang diangkat ke atas. Sambil membuka kain, bibir para basir tak henti melantunkan mantra-mantra kuno. Setiap ucapan mereka diyakini sebagai jembatan komunikasi dengan roh leluhur, sebagai permohonan agar perjalanan arwah yang ditiwahkan berjalan damai dan terang.
Setelah selendang Dayak dibuka, prosesi dilanjutkan dengan menuangkan air dari dalam ruas bambu tadi. Air ini telah didoakan sebelumnya dan dipercaya membawa berkah serta membersihkan jiwa. Satu persatu, Basir menuangkan air tersebut kepada seluruh anggota keluarga yang sedang melaksanakan tiwah. Tetesan air itu menyentuh kepala, dahi dan tangan, sebagai simbol penyucian diri dan penguatan batin dalam melepas arwah leluhur menuju alam Lewu Tatau. Wajah-wajah penuh harap dan khusyuk menyambut percikan air suci itu. Bagi mereka, ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk nyata cinta dan pengabdian kepada para leluhur yang telah lebih dahulu menempuh jalan kehidupan. Prosesi pun berlanjut. Kini, kelima Basir duduk di depan Balai Nyahu sambil membawa ketambung dalam upacara tiwah balian. Dengan hikmat mereka mulai menabuhnya, menggetarkan udara pagi dengan irama yang khas dan penuh makna. Inilah momen yang disebut balian, sebuah prosesi sakral di mana para Basir mengumandangkan syair-syair ritual dalam bahasa kuno Dayak. Setiap dentuman ketambung, setiap bait mantra yang dilantunkan, seakan membuka gerbang komunikasi dengan dunia roh. Suasana berubah menjadi magis. Irama ketambung berpadu dengan suara alam, dan jiwa-jiwa yang hadir larut dalam kehusyukan. Disinilah inti dari tiwah, menjalin kembali hubungan suci antara manusia, alam, dan para leluhur. Tiwah bukan hanya sebuah upacara penyempurnaan bagi arwah leluhur, ia juga menjadi momen berharga untuk mempererat ikatan kekeluargaan. Keluarga besar yang tersebar di berbagai daerah, bahkan yang tinggal jauh sekalipun, datang kembali ke kampung halaman untuk ambil bagian dalam prosesi suci ini. Di tengah suasana sakral, ada tawa, pelukan, dan cerita-cerita lama yang kembali terulang. Anak-anak berkenalan dengan sepupu yang lama tak bertemu, orang tua melepas rindu, dan semuanya bersatu dalam semangat kebersamaan. Inilah wajah lain dari tiwah, sebuah perayaan spiritual yang juga menyatukan tali darah dan menghidupkan kembali akar budaya Dayak yang kuat dan penuh makna. Upacara ritual tiwah balian hari ini juga menjadi perhatian berbagai pihak. Hadir dalam prosesi yang sakral ini Camat Kamipang, Kepala Desa Baun Bango, unsur Forum Koordinasi Kecamatan Kamipang, serta perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya leluhur, serta penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan tradisi adat Dayak yang terus dijaga hingga kini. Dan tibalah pada momen yang paling ditunggu-tunggu dalam rangkaian upacara tiwah balian hari ini, penyembelihan hewan kurban. Dalam kepercayaan Kaharingan, prosesi ini menjadi simbol pengorbanan suci untuk mengantarkan roh leluhur menuju alam Lewu Tatau. Hari ini, hewan kurban yang disembelih berasal dari keluarga Tiap Amit dan keluarga Puleu. 2 ekor kerbau yang sejak kemarin telah diikat di tiang sapundu, kini dipersembahkan dengan penuh penghormatan dan kesungguhan. Suasana hening. Warga dan keluarga menyaksikan dengan hikmat, karena mereka percaya bahwa pengorbanan ini adalah bentuk cinta, bakti, dan pengikhlasan yang tertinggi bagi para leluhur yang telah mendahului.